Halo guys, kembali lagi bersama channel ini Emi Cineview. Kali ini admin akan membagikan sebuah cerita tentang pemuda mantan prajurit khusus yang digunakan untuk pembantaian musuh. Setelah suatu alasan pemuda itu menghilang dan entah di mana sekarang keberadaannya. Inilah Black Mask atau si topeng hitam. Suatu saat di sebuah negara di utara telah dibentuk beberapa prajurit spesial dengan nama 701. Ini adalah sebuah eksperimen. Semua anggota dioperasi otak dan sarafnya yang membuat mereka tidak dapat merasakan sakit, sehingga membuat skuad 701 menjadi prajurit super yang tak terkalahkan. Akan tetapi eksperimen itu dianggap kegagalan dan semua anggota harus dimusnahkan. Disinilah ada salah satu anggota bernama Black Mask yang mulai melawan. Dan sejak saat itu, nama Black Mask dan skuad 701 seolah-olah lenyap dari muka bumi. Beberapa tahun berlalu, di sebuah daerah, tepatnya di negara Hong Kong, anggota yang berjuluk si topeng hitam memulai kehidupan barunya dengan aman dan damai. Sekarang dia menjadi petugas perpustakaan dan mengganti namanya menjadi Cui Sik dan punya beberapa rekan. Salah satunya adalah wanita bernama Tracy yang mempunyai kehidupan asmara yang suram. Saat itu rekan-rekannya memberi saran kepada Tracy bagaimana jika mencoba menjalin asmara dengan rekan yang dekat, misalnya Cui Sik. Walau awalnya Tracy menolak karena Sui terlihat seperti kutu buku yang culun, tapi akhirnya Tracy mempertimbangkannya karena tampang Sui yang lumayan misterius dan baik hati. Tapi saat Tracy mencoba mendekati Sui, tiba-tiba datang seorang pria yang mengajak Sui keluar. Dia bernama Sik, seorang polisi yang tegas dan menjunjung tinggi keadilan. Sui dan Sik sudah berteman cukup lama, malahan mereka berdua sudah seperti sahabat dekat. Sui merasa aman di sisinya, karena Sik sendiri tak pernah ingin tahu masa lalu Sui. Di saat itulah Sik tiba-tiba memukul Sui. Walau tanpa alasan, Sui tak marah dan tak membalas, sehingga membuat Sik heran. Ternyata alasan Sik memukul Sui adalah sahabatnya itu selalu terlihat tak bisa membela diri. Sik khawatir suatu hari nanti jika ada masalah dan dia tidak ada, entah apa yang terjadi kepada Sui. Benar saja, di saat mereka berada di toilet umum, Sui dihampiri oleh sekelompok preman yang langsung meminta uang kepada Sui. Saat itu Sui langsung memberikan beberapa uang dan tak melawan sedikit pun. Sementara itu Sik yang berada di dalam toilet kemudian dengan terpaksa keluar dan menolong sahabatnya itu. Sementara itu di tempat yang lain terlihat pertemuan antara mafia narkoba yang berujung pembantaian salah satu kelompok mafia narkoba yang diketuai oleh orang bernama Tai Chen. Di situ Tai Chen ditemukan selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi ditemukan hal yang aneh. Dada Tai Chen terlihat terjahit, seperti ada sesuatu yang ditanamkan. Mendengar kabar itu, polisi Sik langsung menuju ke rumah sakit.
Sementara itu ternyata Sui juga mendengarkan pembicaraan itu. Ternyata setelah dibedah di dalam tubuh Taichan terdapat sebuah bom. Segera sebuah tim kemudian dibentuk untuk menjinakkannya. Sementara itu Sui yang mendengar kabar itu juga langsung menuju ke rumah sakit. Tapi karena Sui bukan orang kepolisian, dia tak diperbolehkan masuk. Sehingga dia kemudian berpura-pura menjadi komisaris dan menelpon rumah sakit. Di situ Sui berbicara kepada Sik bahwa jangan sampai potong kabel yang biru. Celakanya bahwa Sik dan tim penjinak telah memotongnya. Segera Sik bergegas ke ruang operasi dan terjadilah ledakan yang dahsyat. Seketika memporak-porandakan tempat itu. Tapi beruntung Sik dapat selamat. Setelah insiden itu Sik langsung menemui Sui. Dia heran bagaimana bisa Sui tahu masalah bom itu dan berpura-pura menjadi komisaris. Sui segera mengelak bahwa dia tahu dari banyak buku yang telah ia baca. Tapi Sik masih saja penasaran. Dia sangat yakin sahabatnya itu menyembunyikan sesuatu. Dia pun meminta Sui untuk bergabung ke kepolisian bersama dirinya. Melihat Sik yang terus bersama Sui membuat Tracy agak kesal dan mencoba mengusirnya. Tapi refleks Sik, yang seorang anggota polisi bersabuk hitam karate, langsung membanting Tracy. Beruntung dengan sigap Sui menahannya. Jika saja Sui tak menahannya saat itu, bisa saja Tracy modar di tempat. Kemudian menilik ingatan masa lalu Sui. Dulu dia adalah seorang pelatih yang sangat disegani di skuad 701. Dulu dia punya salah satu murid bernama Yulan. Setelah insiden pemusnahan skuad 701, mereka berpisah. Entah di mana dia sekarang. Seperti mengetahui yang akan terjadi, Sui mengambil kembali topengnya dan kini sang Black Mask atau si topeng hitam akan kembali beraksi. Sementara itu, Sik dan anggotanya mulai penggerebekan markas mafia narkoba yang disinyalir berkaitan dengan insiden mafia narkoba tempo hari. Diketahui dia bernama King, salah satu mafia narkoba terbesar. Tapi di sana, Sik dan kawan-kawan tak menemukan barang bukti apapun. Akan tetapi malah menemukan seorang wanita yang sudah terikat. Dan ternyata dia terlihat seperti Yulan. Dari penjelasan King, wanita itu sendiri yang meminta untuk diikat dan menjadi mainan King. Terdengar aneh memang. Tiba-tiba terdengar ledakan yang disusul beberapa orang tak dikenal mulai menyerang semua orang. Mereka terlihat tak takut apapun, tak dapat merasakan sakit. Mereka punya kekuatan tempur yang hebat. Di tengah-tengah pertempuran itu muncul seorang misterius dengan topeng hitamnya. Ya, dia adalah Black Mask, yang tak lain adalah Sui. Dia langsung ikut dalam pertarungan melawan orang-orang misterius itu. Walau sudah dihajar Sui habis-habisan, mereka tak tumbang-tumbang. Sementara itu, King ingin mengamankan wanita itu dengan menurunkannya. Dan anehnya, dia malah bermain-main dengannya, yang berakhir dengan upaya pembunuhan King oleh wanita itu. Beruntung Sui segera datang, sehingga King lepas dari kematian. Sekilas Sui bertarung dengan wanita itu. Alangkah terkejutnya mereka berdua. Mereka tak menyangka itu adalah Sui dan Yulan. Yulan sendiri adalah salah satu murid dari Sui. Maka dari itu Yulan sangat menghormati Sui. Dengan misi yang telah gagal, kelompok misterius itu memutuskan mundur dulu. Dan Sui juga kembali menghilang. Tapi Yulan berhasil diamankan oleh polisi. Di situ terlihat topi Sui tertinggal dan diambil oleh polisi Sik.
Sehingga besoknya semua orang mengira si topeng hitam misterius adalah polisi Sik, walau dia sudah memberitahukan yang sebenarnya. Kemudian seperti biasa Sik dan Sui bertemu. Di sana Sui memberikan kepada Sik jamnya yang tertinggal tempo hari, lalu memberitahukan kepada Sik bahwa dia pernah punya murid yang sekarang diamankan pihak kepolisian. Sui meminta kepada Sik untuk bertemu dengannya. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Sik. Setelah sekian lama, akhirnya Sui dan Yuklan kini mengobrol kembali. Ternyata selama ini para prajurit sisa skuad 701 masih hidup dan mencari si topeng hitam untuk bergabung kembali. Tapi saat itu Sui menolaknya karena sekarang dia hanya ingin hidup damai. Dan Sui juga mengajak Yuklan agar tak melakukan hal kriminal. Tapi Yuklan hanya bilang masih ada yang harus ia lakukan. Tiba-tiba datanglah segerombolan orang yang membawa Yuklan pergi dan menghajar Sui. Terlihat Sui tak membalas mereka, mungkin dia harus menyembunyikan kekuatannya. Segera Sik yang melihat itu langsung membantu Sui. Sementara itu di sebuah tempat terlihat orang-orang misterius itu telah merencanakan sesuatu. Di sana ada juga Yuklan. Dan ternyata mereka adalah sisa-sisa dari skuad 701 yang sekarang dikendalikan oleh orang yang dipanggil Komandan Hang. Rencana mereka adalah menghabisi para bos-bos narkoba di wilayah Asia sehingga mereka dapat menguasai pasar. Dan sekarang mereka mau meretas informasi dari kepolisian Hong Kong tentang informasi bos-bos narkoba itu dan informasi lainnya. Mengetahui topeng hitam telah muncul kembali, mereka akan berupaya untuk merekrutnya. Melihat kondisi yang sekarang berbahaya, Sui memutuskan untuk keluar dari petugas perpustakaan. Sui tak mau membahayakan rekan-rekannya. Di saat yang bersamaan dia ditelepon oleh Tracy yang meminta tolong. Mengira Tracy dalam bahaya, Sui segera menuju ke perpustakaan dengan membawa senjata. Tapi sesampainya di sana, Sui dibuat terkejut karena Tracy tidak dalam bahaya, melainkan Tracy dan yang lain membuat acara perayaan ulang tahun Sui. Mengejutkannya, respon Sui adalah marah dan memberikan surat pengunduran dirinya. Rekan-rekannya sangat terkejut karena selama ini Sui tak pernah menunjukkan emosinya, apalagi marah. Ternyata Sui melakukan itu untuk menghindari rekan-rekannya. Dia tak mau rekan-rekannya ikut dalam bahaya. Walau hati Sui merasa bersalah telah melakukan hal itu. Tracy mencoba meminta maaf dan mengajak untuk pulang bersama, tapi Sui mencoba menghindari. Di saat yang bersamaan, Sui melihat beberapa orang datang. Melihat keadaan berbahaya, Sui mengajak Tracy naik mobil untuk segera pergi. Akan tetapi mobil mereka tak bisa bergerak. Disusul Hang muncul. Agar Tracy tak tahu banyak, Sui membuat Tracy pingsan. Di sana Hang mengajak untuk bergabung dan berkata bahwa dia dapat mengembalikan kondisi Sui seperti semula. Tapi Sui tetap menolak. Di situ Sui memperingatkan Hang, jika skuad 701 melawan polisi Hong Kong, dia akan turun tangan juga. Sambil saat itu dia berupaya lepas dari mobil itu. Kemudian orang-orang itu menembakkan senjatanya. Beruntung Sui dan Tracy dapat keluar dari mobil itu dan kemudian kabur. Untuk menyelamatkan Tracy, Sui menyembunyikannya di sebuah bak sampah. Tapi naas, hal itu diketahui oleh orang-orang itu. Beruntung Sui segera menghabisi mereka semua. Setelah itu, membawa Tracy ke tempat Sui untuk membuat Tracy tak keluar. Sui tak keluar, Sui menyembunyikan Tracy di sebuah bak sampah. Tapi naas, hal itu diketahui oleh orang-orang itu. Beruntung Sui segera menghabisi mereka semua. Setelah itu, membawa Tracy ke tempat Sui untuk membuat Tracy tak keluar. Untuk membuat Tracy tak keluar.
Sui mengikatnya dan memberikan apapun yang diminta. Karena Sui khawatir Tracy dalam bahaya jika keluar sekarang. Sementara itu, Sik dan polisi lainnya ke perpustakaan tempat Sui bekerja. Di sana sudah sangat berantakan, darah di mana-mana. Tak tahu rekan-rekan Sui selamat atau tidak. Selanjutnya di markas polisi. Karena belum mendapatkan petunjuk tentang orang-orang misterius itu, mereka meminta bantuan Amerika tentang informasi bos-bos narkoba di seluruh dunia. Karena mereka menyimpulkan orang-orang itu adalah mafia narkoba dari luar negeri. Di saat yang bersamaan, skuad 701 mulai meretas komputer-komputer kepolisian Hong Kong dan mulai mencuri informasi-informasi itu. Selanjutnya, mereka merencanakan menargetkan Sik untuk dijadikan umpan menarik Sui agar mau bergabung. Sepertinya Sui adalah orang yang sangat diinginkan oleh skuad 701. Mungkin karena dulu Sui adalah mantan pelatih mereka. Di tempat lain, Tracy kepikiran bagaimana nasib Sui karena waktu itu dia bersamanya. Tracy masih tak tahu bahwa orang dengan topeng hitam adalah Sui. Sui lalu menelpon Tracy dan berkata bahwa dia aman dan meminta Tracy untuk tetap di tempat si topeng hitam untuk keamanannya. Besoknya, Sui kembali bertemu dengan Sik untuk memperingatkan bahwa Sik akan dijadikan target untuk menarik si topeng hitam. Sui meminta Sik untuk mundur karena Sik bukan lawan mereka. Sepertinya Sui tak bisa lagi menyembunyikan rahasianya kepada sahabatnya. Dan untuk pertama kalinya, Sui menangkis pukulan dari Sik. Peringatan Sui sepertinya tak dihiraukan oleh Sik. Sik tetap akan melawan skuad 701. Di rumah sakit di mana King dirawat, beberapa polisi sudah siap siaga. Tiba-tiba, salah satu pasien yang kritis mengamuk dan membantai para medis. Walau sudah diberondong peluru, orang itu tetap berdiri, tak jatuh-jatuh. Di sisi lain, Yulan menyelinap dan langsung menembak Sik. Tapi itu bukan Sik yang sebenarnya, melainkan hanya sebuah boneka. Di saat itulah Sik mencoba menangkap Yulan. Sekilas upaya itu akan berhasil, tapi lagi-lagi muncul beberapa prajurit yang sulit tumbang. Di tengah-tengah pertarungan itu, muncullah Sui dan membawa pergi Yulan. Setelah menyelamatkan Yulan, Yulan malah menusuk Sui. Dan lagi-lagi, Yulan meminta Sui untuk bergabung dengannya. Yulan menjanjikan jika bergabung akan diberi kekayaan yang berlimpah untuk menjalani hidup yang baru. Dan akan dijadikan menjadi manusia normal. Tapi tawaran itu ditolak oleh Sui. Dia tak akan bergabung dengan aksi kejahatan. Sekilas Sui dapat lolos dengan terluka parah karena kehabisan darah. Sui meminta Tracy untuk kabur, tetapi Tracy tak mau. Dia tak bisa meninggalkan topeng hitam dengan kondisi seperti itu. Saat Tracy ingin pergi membawa topeng hitam, Yulan kembali muncul dan terjadilah pertarungan. Sampai akhirnya Tracy dan Sui terdesak. Tapi Yulan tak segera menghabisi Tracy dan Sui. Di saat bersamaan, Hang bertanya kepada Yulan, "Di mana topeng hitam?" Yulan kemudian menjawab topeng hitam berhasil kabur. Sehingga Yulan langsung dihabisi oleh Hang. Beruntung saat itu Tracy dan Sui berhasil kabur. Tracy kemudian mencari darah untuk menolong Sui. Dan beruntungnya Sui dapat diselamatkan. Setelah itu Sui menemui Sik yang saat itu sedang berada di makam para rekannya yang telah mati di insiden tempo hari. Sui berkata, mereka akan terus mencari data kepolisian Hong Kong. Sekilas Sik emosi karena dia hampir dapat menangkap Yulan, tapi karena Sui, usaha dan kematian rekan-rekannya menjadi sia-sia. Sui kemudian memberikan sebuah disk
yang jika itu dipasang di komputer kepolisian akan mencegah peretasan itu. Tapi Sik terlanjur emosi dan memulai perkelahian. Yang akhirnya mereka sama-sama berhenti. Sui berkata, bagaimana bisa Sik menghadapi skuad 701 kalau dia tak bisa mengalahkan Sui. Kemudian Sik mengambil disk itu dan mencoba memasukkannya ke komputer milik kepolisian. Tapi Sik dilarang karena tak punya izin. Seketika Sik memaksa dengan mengeluarkan pistolnya. Setelah disk itu dipasang, komputer-komputer di markas skuad 701 mengalami error. Sementara itu, setelah Sik membuat kehebohan, komandan polisi kemudian datang dan marah-marah. Dia tak percaya kepada Sik dan menyuruh Sik untuk berhenti dari kasus ini. Kemudian menyuruh disk itu dikeluarkan sehingga komputer musuh kembali pulih. Setelah itu Sik mulai berpikir, jika keamanan polisi ketat, pasti ada pengkhianat di antara kepolisian Hong Kong. Di saat itulah rekannya datang yang bernama Sersan Crab. Sepertinya Sik belum menyerah melawan skuad 701. Sik kemudian membawa banyak senjata dan mengajak Sersan Crab untuk melawan. Tapi terlihat Sersan Crab ingin menyerang Sik, yang ternyata pengkhianat di kepolisian Hong Kong adalah Sersan Crab. Akan tetapi setelah Sik membunuh Sersan Crab, dia sudah terkepung oleh anak buah. Di sisi lain ternyata Sui telah menyadap jam tangan milik Sik, sehingga dia tahu apa yang terjadi. Sui segera akan menyelamatkan Sik. Tracy yang saat itu bersama Sui mempunyai permintaan agar topengnya dibuka, dan saat itu Sui tak ragu membukanya. Tracy sangat terkejut. Si topeng hitam yang misterius adalah Sui yang selama ini dia pikir culun dan kutu buku. Tapi Sui meminta Tracy untuk merahasiakannya dan menyuruh Tracy untuk menunggunya karena ini berbahaya. Setelah itu Sui seorang diri menyerang markas skuad 701. Di sisi lain, download data kepolisian hampir selesai. Sementara itu, Sik telah ditawan oleh mereka. Di tubuh Sik telah dipasang sebuah bom yang telah aktif. Beruntung Sui dengan tepat waktu menjinakkannya. Kemudian Komandan Hang yang tersisa dikejar oleh Sui dan Sik. Sik langsung tumbang oleh Hang, dan Sui masih terus bertarung dengan Hang. Di tengah-tengah pertarungan itu, download data telah usai. Beruntung Sui dapat mencegahnya dan menumbangkan Hang. Disusul tempat itu meledak karena bom. Di scene terakhir, Sik dan Tracy mengantar kepergian Sui yang ingin kembali berkelana, mungkin mencari sesuatu. Dan kisah ini berakhir.